Ya baik teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan update tentang Everrise ya, yang barusan dia pump tapi dia nggak bisa di swap ya, bisa cuma kan nilai value-nya itu sama kayak biasanya gitu. Jadi nilai value-nya itu biasa gitu, bukan nilai value yang lagi pump. Oke, sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Bentar dulu ya, paksa berhenti. Ya. Oke. Ya kita lanjut ya videonya. Tadi temen saya lagi pada ngerumpi jadi nunggunya kelamaan. Oke. Kalian bisa lihat sendiri di sini Everest di situ tiba-tiba dia ada tulisannya old ya. Mungkin karena saya nggak update ya. Beberapa hari yang lalu juga saya lagi sibuk dengan pekerjaan jadi saya nggak terlalu update dengan koin. Dan tadi pagi saya cek itu apa semua aset saya kok naik gitu, dan saya telusuri di sini ada salah satu koin yang pump ya, yaitu Everrise ya. Terus di sini dimension Everrise old ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini Everrise old. Dan saya belinya itu di ini, kalian bisa lihat sendiri 58.166 dan totalnya itu sekitar 200 ya sekian ya. Dan sekarang profit 607 atau setara dengan 1.360.000. Tapi ada tapinya ya teman-teman. Ketika saya mau swap itu nggak bisa ya. Jadi average value-nya itu sama gitu, maksudnya 0,01.5 gitu ya. Dan itu setara dengan kayak 150.000 kayaknya kalau nggak salah. Nah, ternyata yang saya lihat-lihat di Twitternya dan komen-komennya, dia punya apa namanya average-nya itu lagi gitu, maksudnya average yang baru. Kita coba ya. Ini average old ya, kalian bisa lihat sendiri, dan ini membuktikan emang kampret banget gitu kan. Jadi kayak nggak bisa diapa-apain gitu kalau koin-koin tiba-tiba pump langsung dia migrate itu. Nih old nih, dan di sini ada dua kontrak Ethereum dan Binance Smart Chain kan. Dan di sini saya udah add tadi ya, di sini Ethereum. Terus saya ke sini dan kalian bisa lihat sendiri di sini Everrise ya. Di sini ada Everrise. Nah, ini Everrise-nya jaringan ERC22. Kalian bisa lihat sendiri pojok kiri ERC20. Nah, ini Everest yang ini, yang asli ini nggak bisa di swap. Bisa ya, mungkin nanti saya swap aja kayaknya ya. Seperti itu ya teman-teman, kita bermain koin micin. Ini Everest, ini micin tapi sebenarnya bagus. Kita lihat di Twitternya itu bagus di Everest. Oke, nih. Nah, dia udah ke verify sama si apa namanya Twitter, diikuti oleh BSC Army. Kalian bisa lihat sendiri tadi di sini saya udah baca-baca komennya, dan di sini I'm unable to migrate. Jadi dia ada buat migration gitu ya, kayak kasusnya sama 100x coin ya, dan dia migration ke token yang barunya lagi unenable, jadi tidak bisa migrate to F2. What's the timeline to migrate over tomorrow is too late. There's no time limit for migration, you can migrate anytime. Tapi saya juga bingung cara migrasinya itu gimana. Tadi udah saya coba-coba itu gimana gitu kan. Mungkin teman-teman yang hold Everest, kalau ada solusinya migrasinya itu di mana, kalian bisa share ya di bawah ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar nih. Saya udah cari beberapa artikel juga, artikel dari itu gimana cara migrasinya itu belum ketemu dan saya coba itu masih salah gitu kan. Dan ini harga pumpnya ini ternyata ini kayaknya kalau nggak salah itu pumpnya IRC ya, atau bisa dibilang jaringan Ethereum. Aduh, bagus-bagus projectnya tapi kayak gini banget ya. Udah sering aku nemuin kayak gini, kayak Aircoin ya. Sekarang dia udah floating profit lagi. Seandainya dulu itu nggak migration, sekarang udah dapat profit banyak saya di Aircoin. Tiba-tiba migration, terus saya beli lagi, dan sekarang saya lumayan profit, dan mungkin balik modal saya di Aircoin. Rise V2 trading open tomorrow, kita lihat sendiri tuh kan 20 itu kan token 46.
And that's the fee price. The fee 2 not available until 6. Guest done 25. How to climb? Mana ini tadi? Nyesek aja gitu kan, jadi kampret aja. Aduh. I just migrate my token but now my wallet say I have none. Jadi tidak ada ya. Will it show up soon? Mungkin you need to add the new feature contract to your wallet. Udah. Anyone who can help me how migrate Everrise token to? Ya gue aja lagi bingung. Connect, ini ada CP Rise, dia memberikan saran connect your wallet to Everrise Finance, navigate to migrate transfer, enable migrate, add new contract to wallet, remember no trading off to. Ya jadi remember, cuma di sini ada there is no such option, there is Everbridge transfer and jadi masih masih belum official gitu loh gimana cara migrate-nya. Kalau migrate ke Ethereum sih kampret juga dia masuk ke. Sayang ya. Jadi projectnya bagus sih dia, cuma kalau migrasi kayak gini kayak nggak ada kebijakannya tertentu, kita harus manual migrate itu sebenarnya menurut saya developer pembuat koin atau token itu harus ditingkatkan gitu menurut saya. Jadi ketika dia migrasi ke token yang baru, jadi token yang lama itu didistribute ke holdernya gitu lah, nggak kayak gini kan. Jadi kita migrasinya manual lah gitu kan, jadi males sebenarnya kalau main-main coin machine kayak gini. Kadang tiba-tiba migration. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ini Aircoin ya, ini Aircoin. Nah saya kemarin beli di 100 berapa ya, 100 kan gue udah dapat 650.000 dan saya swap, dia bisa ya, masih showing dia, jadi impact price-nya itu nggak ada. Dan ini impact price-nya itu 45%, jadi nggak bisa di impact price-nya itu too high, maksudnya terlalu tinggi gitu buat di swap, jadi nggak bisa tadi di Everrise. Ini kan Everrise IRC dan Everrise Binance Smart Chain. Oke, kita lihat sendiri di sini. Di sini saya punya wallet di sini mana ya? Saya akan showing ke kalian ya yang Aircoin itu ya. Kalau seandainya Aircoin tiba-tiba dulu kan dia punya Aircoin yang lama dan di sini masih ngikut dia tuh. Nah, di sini 45 itu 2, miliar dan sekarang mungkin kalau saya itu udah 45 juta, aduh setara udah hampir 100 juta kalau seandainya Aircoin itu enggak migrasi ya. Ya. Saya akan lihatkan ke kalian tuh total value-nya tuh, BNB price-nya 400. Value nggak ada, ini udah suspense. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi saran ketika kita beli coin micin ini, kasus-kasus seperti ini nggak cuma 1-2 kali ataupun beberapa kali ya, karena koin-koin seperti Rose Finance juga ini dia migrate ya dari dari Binance Smart Chain, dia terus punya kontraknya juga namanya di under Polygon ya, dan dia waktu itu pernah nyentuh ke harga 145.000 kalau nggak salah. Nah, tapi saya telusuri juga di sana ternyata Rose Finance dia itu bisanya di swap di quick swap ya, atau quicknya Polygon. Jadi kayak gitulah teman-teman ya, resiko bermain di coin micin seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan kalian pengen cepat kaya di coin micin. Kadang-kadang koin micin itu juga membawa kita petaka ya, karena kita sangat berantusias pengen cepat kaya. Kalian masukkan uang banyak, misalkan kalian masukkan 500.000 itu termasuk banyak kalau di koin micin itu. Sebenarnya 100.000 200.000 aja cukup sebenarnya itu kalau di koin micin itu. Kalau kayak misalkan Shiba kita waktu beli dulu itu koin micinnya sampai sekarang kan masih bisa di swap ya. Dan banyak sekali koin micin saya itu yang sebagian di rakbul. Newborn, Baby Shark, saya beli beberapa dulu juga udah pada hilang semua ini. Ya teman-teman, jadi buat para holder Everrise itu hanya pump dari price price-nya yang baru ya. Ini kan ada tuh Everrise, bentar dulu ya.
MetaDoge ini udah masuk trading, yang kemarin udah beli congratulations, dan udah sedikit high ya. Mana sih, ya Allah, sinyalnya Mei. Tuh. Di sini ketika kita cari di coin market cap, dia ada average old dan average new. Kita open ya. Dan di sini volumenya belum ada ya, tuh. Dan di sini juga pun belum ada smart contract-nya lah, apalah. Jadi aduh, capek gua ngurusin koin-koin micin yang tiba-tiba migration itu. Berasa pengen investasi di koin berfundamental aja. Udah tinggal tidur. Oke ya teman-teman, jadi semoga teman-teman yang hold average ini kalian ada masukan sedikit ya. Jadi itu hanya pump palsu ya, kalian bisa migrate juga ya. Semoga aja ada tutorialnya buat migrate. Saya juga lagi cari-cari info bagaimana cara migrationnya dari old ke new. Oke, sekian dari video saya mengenai average. Semoga video ini membantu teman-teman yang bingung kenapa sih race itu tiba-tiba pump tapi nggak bisa di swap. Terima kasih. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, khususnya untuk para holder average, dan pastinya tetap jaga money management dan selalu gunakan uang dingin. Terima kasih. Salam dari Crypto Warrior.